Aku dobrak lagi bang. Apa coba yang saya lihat bang? Apa? Saya lagi orang bang. Istriku bangkit, cuman ditutup pakai kain sedikit. Sambil nangis-nangis teriak-teriak gitu, aku nggak peduli. Bang. Langsung aku pakai profesi saya seorang pengamen bang. Iya. Di tahun 95 itu saya udah ngamen bang. Nah kebetulan karena kita sering di bis itu interaksi sama penumpang. Nah suatu saat saya kebetulan ketemu sama perempuan bang. Kenalan lah kita bang sama perempuan itu. Di sini saya sebutin namanya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah kenalan lah sama si Ratna ini. Nah waktu itu saya bilang, Mbak mau kemana gitu kan? Oh saya dari Cianjur mau ke tempat saudara ke Bogor gitu kan. Terus biasalah ngobrol gitu kan. Saya tanya, kok sendirian aja? Ya kebetulan saya masih sendiri. Nah dari situ singkat ceritanya, habis kenalan itu saya minta alamat Bang. Minta alamat, sesudah minta alamat itu dikasih. Alhamdulillah selang dari pertemuan itu nggak lama Bang. Dan aku samperin ke kampungnya Bang. Kampungnya itu di Cianjur. Singkat ceritanya, karena keseringan saya main-main ke sana, akhirnya kalau kata anak muda sekarang mah jadian lah, pacaran, gitu kan. Akhirnya dari situ aku mulai sering datang ke sana, Bang. 2 atau 3 bulan lah kita hubungan. Si orang tuanya itu nanya kan, kamu diam di sini gitu kan, jangan kemana-mana dulu, kalau mau pulang besok gitu. Nah singkat ceritanya, pas sorenya kan jam 5 aku habis mandi habis apa, alhamdulillah lah waktu itu aku disuguhin makan. Tanggapannya baik bang, suruh nginep, nggak boleh pulang sama orang tuanya bang. Oh gitu. Nah, pas paginya saya kaget bang, udah banyak orang bang, dinikahin paksa gue bang paginya itu. Hah? Dinikahin paksa. Mendadak loh. Mendadak langsung dinikahin, datang ada apa amilnya itu kan. Saya bilang ada apa nih rame-rame kan kaget tuh bang, pagi-pagi bangun tidur habis mandi. Habis nikah tinggal di mana tuh bang? Di numpang. Numpang. Di rumah mertua tuh dapat habis nikah habis nikah itu kita tinggal di mertua bang. Alhamdulillahnya bang, setelah aku ngamen dia tanya-tanya kerjaan sama temen, ketemulah sama temen lama itu bang, yang dia tinggal di Serpong. Aku nanya punya kerjaan nggak, kerja apa? Dia bilang kan, apa aja yang penting kerjaan lah halal, aku bilang kan. Ada sih tapi jauh katanya, mau nggak? Gajinya tapi ya nggak begitu gede sih, kecil katanya. Cuman ya lumayan lah tiap hari ada pemasukan gitu. Aku bilang di mana? Aku bilang kan kalau kamu mau nanti kamu ikut aku aja ke Serpong. Katanya dari Selasa pagi itu aku berangkat ke Serpong. Kebetulan kan dia ada di rumah tuh bang. Aku samperin langsung aku ngobrol sama dia kan. Oh kamu bawa istri katanya kan. Ya nih gimana masalah kerjaan yang kemarin masih ada? Oh ada katanya kan. Yang masih butuh yang kerja cuman kerjanya malam gitu kan. Kerjaannya apa sih gitu kan? Di mana? Nah di situ dia ngejelasin mau nggak kerjaannya malam. Malam ya kalau masalah malam atau siangnya nggak jadi masalah gitu kan. Yang penting jelasin dulu dong, jangan cuma malam-malam aja, saya bilang kayak gitu. Nanti suruh kerja yang enggak. Ini katanya di pasar di Serpong situ kan dia punya bos daging. Jadi bagian kamu tuh bantu-bantu nyincang. Jadi kan daging itu turun dari mobil tuh masih utuh bang. Jadi kita buat ke pengecer itu kan dicincang-cincang dulu tuh, cincang-cincang. Saya bilang kalau masalah gaji sih kamu langsung aja ngobrol gitu kan sama bosnya. Saya bilang kapan mulai kerja? Nanti malam lah, kalau emang bener-bener udah mau masuk aja nggak apa-apa nanti malam gitu. Nanti aku anterin ke tempat kerja gitu. Singkat cerita di tahun 96 saya dapat omongan bang, alhamdulillah. Nah, anak saya perempuan. Nah 96, 97 di tahun menginjak tahun 98 ini bang, aku mulai dapat kabar buruk. Apa tuh bang? Dari teman-teman kerja. Kalau katanya istri aku itu selingkuh bang. Nah singkat ceritanya di tahun 96 itu karena saya punya momongan bang, kerja di malam hari itu di kios daging lah sebut, jadi kios daging itu nggak memadai lah gaji kita kan. Nah aku coba cari sampingan bang, parkir di tempat parkir itulah, parkiran angkot gitu kan. Jadi siangnya parkir, malamnya aku nyampe subuh ke pasar. Setiap siang itu kan istri selalu nganterin makan bang ke tempat parkir aku kan, karena aku mikirnya kalau beli mahal lah gitu kan, boros. Suatu hari pas begitu istri habis
nganterin makan, dia pamit pulang. Nggak lama, sekitar jam 3 soreannya itu temen datang bang. Dia ngomong lagi, kamu udah ditanyain belum katanya? Tanyain apaan? Saya bilang kan, itu aku tadi juga pas mau ke sini lihat istri kamu masih ngobrol di gang sama cowok gitu. Di gang mana? Di gang yang mau ke kontrakan. Yang namanya di gang saya bilang atau ketemu siapa kita nggak tahu bang. Iya, iya. Saya bilang kamu ini mau ngomporin atau mau manas-manasin? Saya gituin aja kan. Ya udah coba dipancing-pancing dulu aja kan tanya-tanya sama istri. Udah. Singkat ceritanya, aku berani nanya itu menginjak di tahun 98 bang. 98. Oke. Emang sudah lama ya kabarnya, cuman aku baru berani nanya itu di tahun 98, udah lumayan lama kan. Iya, Nah, iya. waktu itu kebetulan aku pulang masih sore lah jam 7 malam. Nah pas begitu aku masuk gang, lewat gang sedikit, belok ke sebelah kiri kan langsung masuk ke kontrakan tuh, depan kontrakan. Aku agak kaget juga bang. Kenapa? Kagetnya biasanya kan lampu di ruang tamu itu nggak pernah mati bang. Heeh. Karena ada anak kecil gitu kan. Iya. Itu di malam minggu itu mati bang lampu. Aku dobrak, kan begitu aku dobrak nih masuk ke sebelah sini kan, sebelah kiri itu ada sepatu bang. Ya disitulah apa coba yang saya lihat bang. Apa? Saya lagi orang bang. Aku masuk bang, aku dobrak gitu kan, istriku lagi orang bang. Nah disitulah apa hal yang nggak diinginkan terjadi bang. Dalam posisi Telanjang semua. Oke. Dia kaget, aku kaget, aku cuma kepikirannya ngambil alat itu aja yang di tas. Ya aku kayak gitu kan bang, cuman kena ininya dia kabur. Aku didorongin bang sama cowoknya itu. Istriku bangkit, cuman ditutup pakai kain sedikit sambil nangis teriak-teriak gitu. Aku nggak peduli bang, langsung aku pakai pertama tangannya bang, yang kanan, kedua tangan yang kiri, ketiga kirinya bang. Posisinya dia duduk, Dia tidur. duduk, awalnya mohon minta ampun gitu kan. Aku di situ udah nggak kepikiran, udah nggak ada. Iya. Itu karena aku kalap bang ya. Aku, nah dia sempet megang sambil merangkak. Itu kan posisinya udah penuh luka bang, leher, dada, tangan. Cuman dia nggak ada suara, cuman masih ketangkap dia bilang ampura gitu. Kalau bahasa Indonesianya minta maaf gitu kan. Dari situ sambil aku tendang bang,